Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Selviana, biasanya dipanggil Selvi. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Hari ini saya dinas dari jam 7 sampai 14 siang. Saya yang akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Nama lengkap ibu siapa? Sania. Ibu senang dipanggil siapa? Sania saja, Mbak. Bagaimana kabar ibu saat ini? Saya merasa kurang baik. Dan bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya hari ini agak cemas, Mbak. Ibu, yang saya baca dari data pengajian ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang untuk terjun ke sumur. Kira-kira yang menyebabkannya apa, Bu? Berapa sering ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Hampir setiap hari, Mbak. Berapa lama suara yang ibu dengar berlangsung? Suara itu bisa berlangsung beberapa menit atau bahkan berjam-jam. Dari mana ibu merasa suara itu terdengar? Suara itu terdengar seolah-olah berasal dari dalam kepala saya. Kadang juga dari luar, seperti suara orang berbicara atau berbisik. Seberapa keras suara yang ibu dengar? Suara yang saya dengar sering sekali keras dan seolah-olah ada orang yang berteriak di dekat saya. Apakah ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Kadang saya merasa suara itu berasal dari dalam diri saya, tapi seringkali berasal dari luar. Seberapa sering isi suara yang ibu dengar bersifat negatif? Seringkali, Mbak, suara yang saya dengar seringkali mengatakan hal-hal negatif dan menyuruh saya untuk terjun ke sumur. Apa ini suara yang ibu dengar? Suara itu menyuruh saya melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan, misalnya untuk terjun ke sumur. Seberapa sering ibu merasa tidak nyaman karena suara yang ibu dengar? Saya merasa sangat tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang ibu rasakan? Ketidaknyamanan yang saya rasakan sangat besar. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari? Gangguannya cukup besar. Seberapa baik ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya kesulitan mengendalikan suara tersebut. Terkadang saya mencoba untuk tidak mempedulikannya, tetapi suara itu sering kembali lagi. Apakah ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Sebutkan. Saya belum tahu, Mbak. Apakah ibu tertarik untuk melakukan setiap suara muncul? Saya tertarik. Bagaimana cara ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Saya belum tahu. Apakah dengan cara yang ibu lakukan, suara itu bisa berkurang? Saya belum pernah melakukannya. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Apakah ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi? Belum. Misalnya suara yang tidak didengar oleh orang lain. Apakah ibu tidak bisa membedakan antara realiti dengan halusinasi? Tidak bisa. Apakah ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Ya, saya perlu. Berapa lama ibu mau berbincang-bincang? Saya ngikut Mbak saja. Bagaimana kalau 15 menit? Boleh. Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Saya ikut Mbak saja. Baiklah, di sini saja ya, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghardik. Apakah ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Belum, Mbak. Yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas.
dengan latihan teknik menghardik. Tujuannya yaitu agar ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasinya dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak, yaitu yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain. Ibu, caranya bagaimana Ibu? Saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu memperpraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini Ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti itu ya Ibu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Ketika suara itu muncul, saya cukup berteriak dengan kata-kata pergi, kamu tidak nyata dan tidak asli, sambil menutup telinga saya. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu sudah mempraktekkan. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Mungkin saya lebih agak nyaman. Baiklah, Ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Benar. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu disiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, Bu? Jadi cara mengontrol halusinasi dengan menghardik itu yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Nah, tujuannya itu untuk merasa lebih berkuasa atas halusinasinya dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan itu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuatu dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom M. Jika Ibu melakukan dibantu oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Ibu di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu tulis di kolom B. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktu Ibu mau berapa lama? Sama seperti tadi aja, 15 menit. Baik Ibu. Tempat Ibu mau di mana? Di sini aja. Baik, kalau di sini lagi.
Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Mbak.